Selamat pagi Ibu Nela dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang modifikasi obat. Di sini ada rekan-rekan saya seperti Elisa, Karaisa, Aura, dan Ivanema. Saya di sini akan menjelaskan modifikasi struktur obat kimia. Modifikasi struktur obat kimia adalah proses di mana struktur molekul obat diubah atau dimodifikasi secara sistematis untuk mempengaruhi sifat-sifat fisik, aktivitas biologis, atau farmakokinetik dari obat tersebut. Modifikasi struktur obat kimia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapeutik, mengurangi efek samping, meningkatkan stabilitas, atau memodifikasi profil farmakokinetik suatu obat tersebut. Ada beberapa tujuan modifikasi molekul, yaitu meningkatkan aktivitas obat, menurunkan efek samping atau toksisitas, meningkatkan selektivitas obat, memperpanjang masa kerja obat, dan meningkatkan kenyamanan penggunaan obat. Pokok pembahasan selanjutnya adalah metode modifikasi molekul struktur obat, di mana metode ini terdapat 3, yaitu yang pertama, seleksi atau sintesis obat lunak, yang kedua, pembuatan praobat dan obat target, yang ketiga, modifikasi molekul yang sudah diketahui aktivitas biologisnya. Yang pertama, seleksi atau sintesis obat lunak, di mana obat lunak adalah senyawa kimia yang aktif secara biologis dengan karakteristik sesudah menimbulkan efek terapeutik dirancang untuk pecah di dalam tubuh menjadi senyawa non-toksik secara biologis yang sudah tidak aktif. Contoh obat seleksi atau sintesis obat lunak yaitu setilperimidin klorida, di mana obat ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan mengalami beberapa tahap metabolisme seperti oksidasi rantai alkil atau gugus fungsi, kemudian terkonjugasi menghasilkan metabolit yang sudah tidak aktif lagi. Dan setelah dilakukan seleksi atau sintesis obat lunak, maka analog lunak setilperimidin klorida tetap aktif dalam aktivitas antibakteri dan hanya memerlukan satu tahap dalam metabolisme, yaitu proses hidrolisis, sehingga menghasilkan metabolit yang tidak aktif lagi. Sehingga dalam hal ini dapat mengurangi toksisitas yang mungkin ditimbulkan dari zat aktif obat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode modifikasi molekul. Untuk yang kedua, yaitu ada pembuatan praobat, yang dimana praobat merupakan senyawa yang tidak aktif dan labil, dan mengalami proses kimia atau enzimatik menjadi senyawa induk aktif. Sehingga ia dapat berinteraksi dengan reseptor dan memberikan efek farmakologis. Tujuan dari pembuatan praobat yaitu untuk mengubah sifat farmakokinetik obat pada in vivo dan meningkatkan ADME obat. Cara pembuatan praobat yaitu dengan pembentukan ester, hemiester dari senyawa induk, pemasukan gugus fungsi, serta pembuatan polimer dari senyawa induk itu sendiri. Selanjutnya itu pembuatan obat target, yang dimana obat target adalah senyawa bioaktif yang dibuat untuk menggabungkan senyawa induk dengan pembawa yang membawa obat ke sel target. Tujuannya yaitu agar obat dapat berinteraksi secara spesifik dengan reseptor atau sel target sehingga memperkecil efek samping akibat reaksi obat. Contohnya itu ada primaquine digabungkan dengan protein pembawa dan konjugat mitomycin dextran. Ya, selanjutnya di sini ada metode modifikasi molekul. Modifikasi molekul senyawa yang sudah aktif bertujuan untuk mendapatkan senyawa baru dengan aktivitas lebih tinggi, masa kerja lebih panjang, tingkat kenyamanan lebih besar, toksisitas atau efek samping lebih rendah, lebih selektif, lebih stabil, dan lebih ekonomis. Juga untuk menemukan gugus farmakofor penting atau gugus fungsi, yaitu bagian obat yang dapat memberikan aksi farmakologi. Selanjutnya, ada beberapa metode modifikasi molekul. Salah satunya yaitu melalui penyederhanaan molekul, melalui pemecahan, penyisipan, atau pemotongan bagian dari struktur molekul. Di sini, contohnya ada kokain yang disederhanakan menjadi benzokain, prokain, tetrakain, butetamin, amilokain,
piperokain, dan meprilkain. Selain penyederhanaan molekul, di sini ada yang namanya penggabungan molekul. Penggabungan molekul terdiri dari adisi atau penambahan, di mana gugus yang berbeda digabung oleh ikatan yang relatif lemah, yang terdiri dari ion atau ikatan hidrogen. Kemudian ada yang namanya replikasi, yaitu penggabungan gugus atau molekul yang sejenis melalui ikatan kovalen atau jembatan gugus tertentu, di mana 2 molekul identik atau duplikasi, 3 molekul triplikasi, dan 4 tetralikasi dan NPlikasi. Selanjutnya ada hibridisasi atau penggabungan 2 molekul berbeda melalui ikatan kovalen. Di sini ada contohnya dari adisi, yaitu metanamin mandelat, kemudian ada ventiklor menjadi pentaecitritol tetranitrat, kemudian juga ada yang namanya sulfasalazim. Selanjutnya, perubahan struktur molekul dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Yang pertama ada afinitas terhadap target biologis. Mengubah struktur molekul, peneliti dapat memperbaiki interaksi antara obat dan target biologis seperti reseptor, enzim, atau saluran ion. Yang kedua, selektivitas. Selektivitas ini dengan mengubah struktur molekul, peneliti dapat mengoptimalkan interaksi antara obat dan target sehingga menghasilkan obat yang lebih spesifik dan menghambat mempengaruhi target biologis yang dituju. Selanjutnya, potensi farmakologisnya. Potensi farmakologisnya ini yaitu sejauh mana obat dapat menghasilkan efek farmakologis yang diinginkan. Perubahan pada struktur molekul dapat mempengaruhi aktivitas obat seperti meningkatkan aktivitas agonis atau antagonis, meningkatkan stabilitas obat, atau memperpanjang durasi aksi obat di dalam tubuh. Sekian hasil presentasi kami. Berikut kami ada pantun buat teman-teman. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Apakah ada yang bertanya?